pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan senantiasa dituntun, diajar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bahkan kita diberi kekuatan saat terjadi kelemahan-kelemahan atau tantangan di hadapan kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang pada zaman akhir ini kita akan dipandu melalui perjalanan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, 1 minggu yang lalu kita tidak menyampaikan sapaan rohani karena beberapa hal yang harus kami selesaikan. Biarlah juga kita doakan agar sapaan rohani mulai hari ini boleh berkelanjutan dan sehingga kita boleh semakin diteguhkan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, sapaan rohani 1 minggu ini kami rencanakan dari bahan epistel, pendahuluan khotbah, atau yang sekaligus menjadi teks kita di dalam renungan persekutuan sektor atau lingkungan. Namun karena persekutuan lingkungan belum dapat kita jalankan, maka kami berupaya menguraikan melalui renungan atau sapaan rohani ini sedikit demi sedikit sehingga kita mendapat gambaran dan semoga melaluinya kita mendapat keteguhan untuk menghadapi tantangan serta juga mendapat pemahaman yang lebih luas tentang firman Tuhan. Kalau hari ini kita akan mengambil tema keyakinan akan campur tangan Tuhan di tengah penderitaan. Inilah kayanya orang-orang percaya. Mereka selalu percaya ada campur tangan Tuhan yang menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapinya. Karena di balik perkara, di balik krisis yang kita hadapi itu, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dan bagaimana berkat Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Tanda kutip ya. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang jauh lebih besar dari perkara-perkara yang kita hadapi. Hanya satu kuncinya, setia di dalam Tuhan seperti dalam Mazmur ini. Saudara-saudaraku kekasih Yesus Kristus, bahwa Mazmur ini adalah merupakan seruan dari seorang pemazmur yang sangat menderita. Bahkan dia sedih menghadapi segala sesuatunya. Ketika dia mengalami penderitaan yang jauh melebihi penderitaan sesama manusia. Ada banyak orang menderita karena sakit. Ada banyak orang menderita karena kemiskinan. Tapi penderitaan yang dirasakan kali ini adalah merupakan penderitaan penyiksaan secara fisik dan juga penghinaan kepada pribadinya. Itu sebabnya pemazmur ini merasa dirinya menjadi kecil seperti ulat yang tak berdaya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 itu. Ketika menghadapi hinaan, persekusi yang demikian banyaknya, dia merasa seperti seekor ulat kalau kita baca di ayat yang ke-8 itu. Ya, ayat yang ke-8 membuktikan kepada kita atau menyatakan kepada kita bahwa begitu banyak terpaan-terpaan yang menghancurkan kehidupannya sehingga ia seperti seorang atau seekor ulat yang tak berdaya. Saudaraku, ia juga berada di tengah-tengah musuh. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14, dia berhadapan dengan musuh, bukan musuh untuk diajak diskusi, tapi musuh yang siap menerkam. Siap menerkam di mana ada kesalahan, di mana ada kelengahan, di mana ada kesempatan, dia siap menerkamnya. Sehingga kehidupannya betul-betul di ujung tanduk, artinya dia sudah sangat dekat dengan maut. Karena begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapinya. Namun, di tengah-tengah semuanya itu, dia tetap mengharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah salah satu dari 3 tiang iman. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya. Bahwa salah satu di antaranya adalah pengharapan. Jadi seberat apapun masalah yang dihadapi, sekalipun itu melebihi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, dia senantiasa memiliki pengharapan. Pengharapan itu adalah merupakan harta yang tidak bisa digantikan. Ya, uang boleh hilang,
tapi pengharapan jangan sampai hilang. Karena dengan pengharapan kita akan dapat menggantikan lebih besar dari yang hilang itu. Kesehatan boleh dimakan, digerogoti oleh berbagai penyakit, tapi pengharapan jangan sampai hilang. Karena kesehatan melalui pengharapan itu, kesakitan itu akan dapat digantikan. Bahkan sekalipun kita harus melewati hidup ini, maka melalui penyakit di mana kita menunjukkan kesabaran, kita juga menjadi pemilik hidup yang kekal. Harga diri boleh tergerogoti, harga diri boleh diinjak-injak orang, tapi pengharapan jangan sampai terinjak-injak. Karena itulah yang akan membangun kita menyongsong masa depan, bukan hanya masa depan, tapi juga menyongsong kehidupan yang kekal. Setuju? Kalau Anda setuju, katakan amin dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan yang demikian hebat itu, dia tetap memohon kepada Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Dia memohon keselamatan kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kuasanya. Banyak orang mengatakan kalau Mazmur ini adalah Mazmurnya Daud ya. Kalau Daud yang membuat Mazmur ini, Daud kan seorang raja. Dia didampingi oleh para pengawal. Apa sih yang mau ditakutkan? Dia hidup dengan banyak harta. Kemiskinan apa yang ditakutkan? Dia banyak yang mendampinginya. Hinaan apa yang boleh sampai ke dia? Tapi semuanya itu dia tidak andalkan. Dia membangun satu relasi antara dia dengan Tuhan. Di samping semua pernak-pernik yang boleh dihadapi itu, ada satu relasi pribadi antara Daud dengan Tuhan. Maka dia melihat segala sesuatunya bukan dengan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah penderitaan itu, dia berjanji akan memasyurkan namanya. Memasyurkan nama Tuhan. Di tengah-tengah jepitan loh, dia katakan, ya dari semua penderitaan ini aku tahu kau akan turun tangan, maka aku nanti akan bermazmur. Ya, bermazmur, memuji dan memuliakan namamu kepada keluargaku. Bahkan di ayat yang ke-24 dia menghardik semua orang supaya mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gunung batu. Karena Tuhan itu adalah merupakan benteng yang kuat. Bahwa Tuhan itu adalah perisai yang melindungi kita, membentengi kita, membuat kita terlindung sekalipun berhadapan. Terlindung sekalipun berhadapan dengan musuh. Bahkan jangankan dengan musuh, dengan maut sekalipun. Ya, terlindung karena Tuhan itu ada bukan hanya dari musuh, bukan hanya dari krisis, dari maut sekalipun. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang menghadapi masalah, yang menghadapi tantangan, yang menghadapi berbagai penyakit, apalagi sekarang ini kita banyak mengalami, saudara-saudara kita banyak yang terkena pandemi COVID-19. Saya juga bagian dari situ yang pernah terkena. Maka saya membuatkan kesaksianku di rekaman tanggal 8 Februari yang lalu. Bagaimana saya menghadapinya melalui satu pengharapan di hadapan Tuhan. Ada pengharapan itu. Apapun yang kita hadapi, apalagi banjir sekarang. Kita sekarang satu minggu ini, dari minggu kemarin, dan di awal minggu ini juga dari minggu ini, kita masih diterpa oleh banjir dan langit masih mendung. Ya, kita hadapi dengan kebesaran hati kita. Memang banyak faktor yang dipersalahkan, bahkan mungkin orang tertentu. Itu memang secara logika, secara duniawi. Tapi di tengah-tengah banjir yang ada sekarang ini, khususnya kita penghuni DKI Jaya atau bahkan sekitarnya termasuk Bekasi, termasuk Depok juga, Tangerang juga yang sudah dilanda banjir. Ayo kita bangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, sehingga melalui hubungan itu kita melihat bagaimana kasihnya Tuhan dengan kita, melalui kesediaan hati kita membuka hubungan dengan Tuhan. Karena melalui relasi ini kita akan dibangunkan melihat diri kita sendiri, melihat peluang yang ada di sekitar dan di keadaan yang kita hadapi itu. Kalau kita membangun hubungan sehingga kita memiliki formasi spiritual, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan
Kalau kita mau melihat semuanya itu dalam konteks relasi kita antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang bermasalah juga dalam rumah tangga, ayo lepaskan pandanganmu dari semua masalah itu. Lepaskan pandanganmu dari semua kecurigaan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, sehingga melalui hubungan dengan Tuhan itu kita memandang persoalan itu. Ya, jadi kita melihat persoalan-persoalan kita dari relasi kita yang terbangun dengan Tuhan. Seperti pemazmur ini, dia bangun relasi yang sangat baik di hadapan Tuhan, sehingga dia membangun pengharapan kepada setiap orang. Saudara-saudara, Mazmur ini mengajak kita bergabung dengan Mazmur 22. Ayo kita baca sekali lagi. Pelan-pelan kita baca, kita biarkan kata demi kata, bahkan bila penting kita ulang, kita berhenti dengan menutup mata di kalimat-kalimat yang menyentuh kita. Biarkan kalimat itu dinikmati oleh iman kita, dinikmati oleh hati kita, sehingga dia nanti akan melahirkan hikmat dan kebijakan saat menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu masalah pribadi kita, apakah itu masalah keluarga kita, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ayo, Tuhan tidak pernah melepaskan kita seperti keyakinan pemazmur ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya.